Halo, shalom, selamat pagi semuanya yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama ada di pantai Lasiana, Kota Kupang. Pemandangan yang begitu terlalu indah ya, yang ada di belakang kita ya, pegunungan-pegunungan ya, perbukitan yang luar biasa dan juga pantai yang indah pada pagi hari ini ya, tentunya membuat kita merasa sejuk hatinya ya, karena melihat pemandangan yang begitu terlalu indah. Dan pada pagi hari ini juga kita akan disejukkan melalui kebenaran firman Tuhan yang tentunya membuat kita lebih enjoy lagi di dalam Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu selalu datang untuk menyegarkan hati kita, walaupun kadangkala firman itu menegur kita ya, menyatakan akan kesalahan dan dosa kita. Dan juga kita juga bisa bersyukur karena ada kekuatan-kekuatan baru yang Dia berikan dalam kehidupan saya dan saudara ya. Saya dan saudara ya. Itu yang luar biasa. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur berada di suasana pantai yang begitu terlalu indah yang Tuhan berikan bagi kami. Dan biarlah pada pagi hari ini kami juga diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, biar kami bisa dilawat, dijamah dan dikuatkan melalui firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami siap sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita mengambil pembacaan Alkitab kita, yaitu dari kitab Yunus. Yunus 2 ayat yang ke-9, dan firman Tuhan berkata, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan." Yunus menaikkan rasa syukurnya di hadapan Tuhan karena ia bisa melihat perbuatan Tuhan yang begitu terlalu ajaib, yang ia bisa rasakan, yang bisa alami. Karena apa? Yunus dipilih Tuhan untuk bisa menyelamatkan Niniwe pada saat itu. Karena apa? Niniwe di hadapan Tuhan begitu hancur. Kehidupan moral, kehidupan kebejatan, semua terjadi ya di Niniwe. Jadi membuat kejijikan bagi Tuhan, dan hati Tuhan murka dan mau menghancurkan kota Niniwe. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi Niniwe, yaitu dengan mengutus Yunus. Dan Yunus ini waktu diberitahu Tuhan untuk bisa memberitakan Injil, kabar keselamatan bagi bangsa itu, Yunus tidak mau ya. Dia juga merasa benci terhadap bangsa ini. Jadi dia mungkin juga ya, wah baiklah kalau Tuhan lihat bangsa itu kurang baik dan lebih ya dia dimusnahkan. Makanya, atau juga mungkin ada rasa takut juga ke sana ya. Wih, ngeri di sana. Kehidupan manusia yang begitu terlalu kejam ya. Dan ini akhirnya dia berinisiatif untuk tidak mau ke sana. Akhirnya dia pergi ke pantai, lalu melihat kapal, lalu ia mau menumpang ya kapal itu menuju ke Tarsis ya. Dan pada saat ia naik kapal itu dan sudah di tengah-tengah lautan, tiba-tiba badai gelombang datang ya. Dan konyong-konyong kapal itu hampir tenggelam, dan semua kapten kapal, anak buah kapal ketakutan. Mereka membuang semua barang-barang yang ada untuk meringankan kapal itu, tetapi badai itu tetap menghantam ya kapal itu. Dan salah satu anak buah kapal turun ke bawah ya, buritan. Dia kaget karena apa? Dia melihat Yunus enak saja tidur di tempat itu ya. Ya, dia enak saja tidur di tempat itu. Lalu dia katakan, "Hai, bangun. Kita yang sudah mau mati ketakutan, kamu enak saja di sini tidur ya." Lalu dia bangun. Lalu di situ mereka katakan, ada pasti yang telah berbuat dosa di tempat ini, sehingga
kita mengalami badai, kita belum pernah mengalami peristiwa yang seperti ini, ya. Lalu mereka mengatakan, dari antara kita, sadarlah Yunus bahwa dialah penyebab dari ini semua. Lalu ia memberitahukan kepada orang-orang yang ada di kapal, sebenarnya penyebab badai ini adalah saya. Karena Tuhan memanggil saya untuk pergi ke Niniwe, tetapi saya lari dari hadapannya. Untuk itu buanglah saya ke lautan. Dan memang benar, ya. Begitu mereka mungkin ragu, takut, tetapi itu pernyataan Yunus. Lalu ia dibuang ke laut. Dan Tuhan mengirim ikan besar untuk menelan Yunus, ya. Dan pada saat itu badai pun tenang dan mereka merasakan pelayaran yang baik. Dan Yunus pada saat itu ia berada di perut ikan, ya. Kita bisa membayangkan di dalam perut ikan ada kegelapan terjadi, ada bau yang tidak enak di dalam kapal itu, ya. Dan di dalam ikan, ya, perut ikan itu, ya, bau dan segala-galanya terjadi di sana. Ia tidak tahu lagi, ia kayak berada di bawah dunia orang mati, ya. Ini yang dialami oleh Yunus, ya. Menolak panggilan Tuhan, lari, masalah demi masalah datang bertubi-tubi, menerpa akan kehidupan. Ini orang yang lari dari Tuhan, ya. Orang yang tidak mau dengar-dengaran dengan Tuhan, tidak mau rajin ke gereja, tidak mau baca firman Tuhan, tidak berdoa. Kekacauan terjadi dalam hidupnya yang mengakibatkan timbul emosi, amarah, dan segala sesuatu yang menindih hidupnya, menekan hidupnya, ya. Lalu ia mulai menyalahkan apa yang ada di sekelilingnya dan seolah-olah Tuhan tidak berpihak kepadanya. Ini salah, ya. Ini sangat salah, ya. Tetapi dalam keadaan seperti ini pun yang sangat terjepit, ya, ia ada pada titik yang tidak bisa lagi dapat berbuat apa-apa. Kita bersyukur diberikan kesempatan kedua. Dan Yunus di sini diberikan kesempatannya. Di sini dikatakan, tetapi aku, ya, merasa bersyukur di hadapan Tuhan karena oleh anugerahnya, ya, karena oleh kasihnya. Kalau kita mau melihat di dalam Yunus, ya, kita lihat bersama-sama di dalam Yunus, ya. Kita lihat bersama-sama firman Tuhan ini, biarlah kita bisa dapat diberkati melalui firman Tuhan ini, ya. Lihat di dalam Yunus, ya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Lihat ini, dia menjadi permasalahan waktu Tuhan panggil dia jauh, dia mau jauh, dia mau lari dari hadapan Tuhan. Ini yang terjadi. Akibatnya masalah demi masalah ia hadapi, tantangan demi tantangan ia hadapi, ya. Dan bayangkan kalau peristiwa ini terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, apa yang terjadi? Kekacauan di dalam hidup, lari, ya. Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Mama, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita mau lari sampai sejauh manapun, ya, kita tidak akan bisa menyelesaikan segala persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Ini yang terjadi. Tapi kita harus patut bersyukur di hadapan Tuhan, karena pada saat ini firman Tuhan menjamah kehidupan saya dan saudara, ya, yaitu satu pemulihan besar Tuhan berikan bagi kita, ya, pada saat ini, di mana firman Tuhan berkata di dalam Yunus 2 ayat 9, tetapi aku dengan ucapan syukur, ya, akan kupersembahkan korban kepadamu. Karena apa? Di dalam perut ikan, dalam keadaan titik yang tidak dapat berbuat apa-apa, Yunus menyadari, Tuhan, aku nyerah deh.
Aku tidak mampu lagi berlari menggunakan akal pikir, kekuatan, keuangan yang saya miliki untuk menjauhi daripadamu. Aku tidak mampu. Dan pada saat ini, Tuhan, saya berserah penuh. Saya berserah penuh di hadapan. Aku menyerah, Tuhan. Aku mau berbalik datang kepadamu, ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosaku, ya Tuhan. Pulihkanlah kehidupanku, ya Tuhan. Dan kita lihat, inilah keistimewaan Tuhan Yesus. Dia melihat hati kita. Dia mau berbalik, dia mau bertobat, dia mau datang kepadanya. Ia mengatakan, aku mengasihimu anakku, seperti peristiwa anak yang terhilang itu. Waktu ia sadar keadaannya, ia tidak bisa lagi dapat berbuat apa-apa. Dia mengingat bapaknya, banyak karyawan, dia mau jadi salah satu budak pesuruh. Bahwa kita datang seperti itu, tapi luar biasa ya. Tuhan tidak menganggap semuanya itu. Ia menanti kita, dan waktu kita datang, apa yang terjadi? Dia melihat kita datang, walaupun terseok-seok, walaupun tidak berdaya. Ia tidak menunggu, tetapi ia pun juga berlari menyambut kita. Anakku, aku merindukanmu, aku menantikanmu. Sangat senang hati Bapa waktu melihat kita datang. Ya, inilah. Waktu Yunus pun mengalami itu di bumi. Aku minta ampun Tuhan, aku nyerah hadapan. Dan pada saat ia seperti itu, Tuhan memerintahkan ikan itu untuk ke tepi pantai. Lalu dimuntahkannya lah Yunus di situ. Dan di sana ia siap untuk memenuhi panggilan Tuhan. Ia mau pergi ke Niniwe, mau memberitakan kabar ini keselamatan. Bertobatlah Niniwe, ya. Dan kita lihat, sebelum Yunus sampai ke sana, Tuhan sudah menjamah hati orang Niniwe. Tidak ada kekerasan, tidak ada ketakutan, ya, yang dialami oleh Yunus. Dan waktu ia berseru, Tuhan akan menunggang langgangkan kota ini, bertobatlah. Dan pada saat itu raja mendengar, ya, dan raja memerintahkan semua, ya, apa yang ada di istananya, semua rakyatnya, bahkan sejarah dunia mencatat pertobatan terjadi. Raja memerintahkan bahkan sampai hewan-hewan semua tidak dibunuh. Mereka berpuasa, mereka berkabung, mereka bertobat, mereka menyesal terhadap apa yang mereka telah perbuat. Inilah, kalau kita bertobat, seisi rumah kita dapat diselamatkan. Hari ini menjadi satu tantangan bagi saya dan saudara. Masihkah kita mau berkeras hati? Masihkah kita mau menjauh dari Tuhan? Datanglah, berbaliklah kepadanya, karena ia begitu sungguh mengasihi saya dan saudara. Ini adalah masa anugerah. Ia selalu memberikan kesempatan bagi saya dan saudara. Jangan mengeraskan hati. Datang kepadanya dan berikan hidup untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya ia akan menjaga, melindungi saya dan saudara. Dan ia memberkati akan kehidupan kita semua. Baik, jika engkau mengalami jauh daripada Tuhan pada saat ini dan berbalik, di sini dikatakan Yunus mengucap syukur. Ya, saya baca buat kita sekali lagi. Waktu Yunus mengalami pemulihan itu, dikatakan dalam Yunus 2:9, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Melalui firman ini kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu begitu luar biasa datang dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia Tuhan. Jika pada saat ini kami begitu terlalu jauh lari daripada-Mu, banyak tantangan, himpitan yang kami hadapi, tapi hari ini kami bersyukur Tuhan. Engkau menyadarkan kami, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kembali, untuk datang kepadamu. Dan biarlah hari ini sukacita keselamatan itu ada dalam kehidupan kami. Yunus Engkau selamatkan, dan kami juga bersyukur melalui peristiwa Yunus kami juga bisa ditemplak melalui firman-Mu ini. Biarlah kami bisa berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Dan pada hari ini kami membuka hati kami selebar-lebarnya, mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Sehingga perjalanan kehidupan kami melihat akan anugerah dan berkat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur terhadap firman yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih semuanya.
kita yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa.